Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang perkembangan teknologi mobile. Sebelumnya saya Bagas Satria Utama, saya Jafar Al-Fadzodi, Dan saya Muhammad Fariski. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita ke materinya. Oke, mari kita masuk ke materinya. Sekarang kita akan membahas tentang evolusi teknologi mobile dari masa ke masa. Sekarang ini, hampir seluruh bagian dari kehidupan kita itu bersangkutan dengan teknologi mobile. Mau dari hiburan, pekerjaan, pembelajaran, bahkan sampai makan dan belanja. Tapi apa itu yang dimaksud dengan teknologi mobile? Simpelnya, teknologi mobile merupakan teknologi yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dari jarak jauh serta mengakses informasi yang sangat luas. Zaman sebelum adanya ponsel, satu-satunya cara untuk berkomunikasi antara jarak jauh adalah dengan menggunakan ponsel kabel serta mengirimkan surat. Dari keduanya, ponsel kabel merupakan hal yang sangat jarang dan merupakan teknologi yang mahal pada zamannya. Dan mengirim surat juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai dan untuk menerima jawaban. Di awal adanya ponsel, ponsel hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirimkan pesan. Nah, sekarang ponsel itu sudah menjadi lebih pintar. Makanya kenapa disebut ponsel pintar atau smartphone. Smartphone yang sekarang telah memiliki banyak fungsi yang bisa digunakan untuk kita bekerja, belajar, berbelanja, dan juga sebagai hiburan. Kesimpulannya, teknologi mobile memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan modern, seperti konektivitas, ekonomi digital, gaya hidup, inovasi, serta akses informasi. Kemudian kita akan membahas sejarah teknologi mobile secara singkat. Untuk memahami evolusi teknologi mobile, mari kita lihat alur perkembangan konektivitas nirkabel dari generasi pertama hingga generasi kelima. Di era generasi pertama, pada tahun 1980-an, ponsel pertama kali muncul dengan teknologi analog, dengan ukurannya yang besar, berat, dan hanya bisa digunakan untuk panggilan suara. Ponsel tersebut juga memiliki konsumsi daya yang tinggi dan juga mobilitas terbatas dengan jangkauan lokal. Ponsel ini terus pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1981 dan Amerika di 1983 yang diperkenalkan oleh Motorola. Tidak ada layanan SMS ataupun enkripsi keamanan pada zaman itu. Ponsel tersebut juga sering kali disebut dengan sebutan brick phone. Terus memasuki era generasi kedua atau 2G di tahun 1990-an, di mana dunia sudah mulai beralih ke sinyal digital. Pada saat inilah SMS dan MMS lahir, yang mengenalkan cara baru untuk kita berkomunikasi. Perubahan ini juga membawakan peningkatan kualitas suara serta efisiensi jaringan. Ponsel juga mulai mengecil dan baterainya menjadi lebih awet, serta merek-merek seperti Nokia mulai mendominasi pasar. Kemudian datanglah teknologi 3G di tahun 2000-an ketika internet mulai masuk ke genggaman tangan. Pengguna bisa mengakses email, menjelajah web, serta melakukan video call dengan kecepatan tinggi yang mencapai 2 Mbps pada zaman itu. Ini juga merupakan di mana masa smartphone modern sudah mulai bermunculan, yang ditandai dengan munculnya BlackBerry dan iPhone generasi pertama. Kemudian 4G membawa kita ke era broadband mobile di tahun 2010-an. Kecepatan datanya meningkat sangat drastis, mencapai hingga ratusan Mbps, serta kecepatan internet juga meningkat pesat, yang memungkinkan kita untuk streaming video, bermain media sosial, dan menggunakan berbagai aplikasi. Dunia juga menjadi lebih terhubung, dan teknologi LTE sampai sekarang masih menjadi tulang punggung jaringan global. Kemudian kita memasuki era 5G, yaitu era sekarang, dengan kecepatan yang jauh lebih kencang lagi dibanding 4G, yang memungkinkan kita untuk dukungan IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan serta augmented reality yang real time. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu inovasi dalam perangkat mobile. Evolusi hardware dalam perangkat mobile bisa dilihat dari desain awal ponsel yang penuh dengan tombol. Kini ponsel berubah menjadi layar sentuh penuh dan bahkan bisa dilipat dengan desain yang fleksibel. Di balik layarnya tersebut, terdapat prosesor multicore berbasis AI seperti Snapdragon dan Apple A series yang memberi tenaga luar biasa untuk multitasking dan efisiensi tinggi. Kamera pun ikut berevolusi dari resolusi FGA sederhana hingga sistem multilensa 200 megapiksel dengan pemrosesan AI dan mode malam yang menakjubkan. Konektivitas berkembang pesat dari infrared, Bluetooth, dan Wi-Fi hingga 5G dan koneksi satelit langsung. Sementara teknologi baterai kini menghadirkan fitur fast charging super cepat, wireless charging, dan daya tahan yang semakin kuat untuk aktivitas harian. Di sisi software, perangkat mobile juga mengalami lonjakan besar. Dulu kita mengenal Symbian dan BlackBerry OS. Sekarang, Android dan iOS mendominasi dengan sistem yang makin pintar.
Keamanan dan performa juga terus ditingkatkan dengan adanya enkripsi end-to-end dan pengelolaan daya real-time yang menjaga kecepatan sekaligus privasi pengguna. Kecerdasan buatan kini menjadi bagian penting yang menghadirkan personalisasi mendalam, prediksi kebiasaan, dan otomatisasi yang bikin perangkat kita terasa lebih mengerti pengguna. Dari semua kemajuan itu tidak lepas dengan yang namanya teknologi pendukung yang terus berkembang juga, seperti artificial intelligence yang menghadirkan asisten digital yang responsif dan sistem yang belajar dari perilaku kita. Cloud dan edge computing memungkinkan sinkronisasi data real-time di berbagai perangkat tanpa gangguan. Dan lewat konektivitas IoT, semua perangkat pintar di sekitar kita bisa terhubung dengan mulus dan menciptakan dunia digital yang benar-benar saling terhubung. Selanjutnya, aplikasi dan jaringan mobile yang mengubah dunia. Perkembangan aplikasi mobile dimulai pada tahun 2008 saat Apple merilis App Store, disusul oleh Google Play Store setahun kemudian. Dari momen tersebut, smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi menjadi platform serbaguna yang membuka akses ke jutaan layanan dan miliaran pengguna di seluruh dunia. Saat ini, lebih dari 5 juta aplikasi tersedia di seluruh dunia. Masing-masing dari aplikasi tersebut menawarkan berbagai solusi unik yang memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, di bawah ini adalah contoh aplikasinya. Yang pertama ada aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Line. Yang kedua ada aplikasi sosial media seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Yang ketiga ada aplikasi finansial teknologi dan transport seperti OVO, Dana, Gojek, dan Grab. Yang keempat ada aplikasi hiburan seperti YouTube, Spotify, dan Netflix. Dan yang terakhir kelima aplikasi produktivitas dan platform terintegrasi seperti Google Workspace, Notion, dan Microsoft 365. Selanjutnya dampak sosial dan ekonomi dari teknologi mobile. Dampak sosialnya yang pertama yaitu perubahan gaya hidup. Hampir semua aktivitas kita berpusat di smartphone, dari bangun pagi sampai hiburan di malam hari semuanya serba mobile. Yang kedua ada pola komunikasi baru. Media sosial membuat dunia terasa tanpa batas, memungkinkan kita terhubung dengan siapapun dan kapanpun. Yang ketiga ada pendidikan digital. Hadirnya mobile learning dan platform kreator membuka peluang baru bagi jutaan orang untuk bisa belajar dan berbagi ilmu. Nah, selanjutnya dampak ekonomi positif dari teknologi mobile. Yang pertama ada UMKM digital. Perusahaan sampai UMKM bisa bersaing lewat dunia digital dengan biaya yang jauh lebih efisien. Yang kedua ada ekonomi digital, mendorong inovasi di hampir semua sektor dan mempercepat transaksi serta membuka peluang global hanya lewat satu sentuhan layar. Yang ketiga, lapangan kerja baru. Banyak lapangan pekerjaan baru muncul di bidang teknologi, desain, dan digital marketing. Tapi di balik semua keuntungan tersebut ada tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti yang pertama ketergantungan digital, yang kedua kesenjangan akses, dan yang ketiga privasi dan kesehatan mental. Perkembangan teknologi mobile tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan atau performa, tetapi juga bagaimana perangkat ini menjadi bagian dari kehidupan manusia yang semakin cerdas dan terhubung. Kita mulai dengan AI dan kecerdasan adaptif, di mana ponsel masa depan akan mampu memahami perilaku pengguna, memprediksi kebutuhan, dan menjaga efisiensi energi melalui pemrosesan edge AI yang lebih privat dan cepat. Selanjutnya, konektivitas masa depan akan didukung oleh jaringan 5G hingga 6G yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dan ekosistem Internet of Things yang seamless dan cerdas. Semua perangkat, mulai dari ponsel, mobil, hingga rumah pintar, akan saling terhubung dalam jaringan universal berkat jaringan teknologi yang saling terhubung. Kemudian, muncul inovasi desain dan teknologi seperti layar fleksibel, perangkat wearable, hingga AR dan VR interaktif yang tidak hanya fungsional tetapi juga berfokus pada efisiensi energi serta berkelanjutan lingkungan. Sebagai sisi jangka panjang, kita menuju era perangkat yang semakin cerdas dan kecil. Dunia Pi digital yang memadukan fisik dan digital serta kecerdasan dan etika tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Semua ini menjadi landasan untuk menciptakan masa depan mobile yang cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. Jika kita melihat perjalanan dari 1G hingga 5G, teknologi mobile telah mengalami transformasi luar biasa yang mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinovasi.
Dari sekadar alat komunikasi, smartphone kini menjadi pusat transformasi sosial, ekonomi, dan budaya global. Kecepatan jaringan dan inovasi perangkat menciptakan ekosistem digital yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Namun, di balik kemajuan ini, muncul pula tantangan mulai dari privasi, etika, hingga kesenjangan digital. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas harus diimbangi dengan kebijakan dan tanggung jawab sosial. Hingga kini, kita bergerak menuju era mobile yang lebih cerdas, cepat, dan terintegrasi dengan AI dan IoT, di mana keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab menjadi kunci. Teknologi mobile pada akhirnya adalah cermin dari kemajuan manusia. Bagaimana kita menggunakan inovasi untuk membawa manfaat yang berkelanjutan bagi semua orang. Di sini, di Batam.